الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله بخزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وخالي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Syarikah Sekutu Dagang halaman 32. Halaman 32. Syarikah adalah sekutu dagang, maksudnya bekerja sama, yaitu bermufakat. Nah, maksud bermufakat itu sapamandiran, bekerja sama. Dua orang akan mengadakan satu perusahaan dagang, misalnya dagang kitab, bisa perusahaan, bisa berjualan biasa saja, tapi nya bersarikat bersamaan dua ikung. Misalnya dagang kitab Jasidin dengan sama-sama mengeluarkan modal Rp5.000 masing-masingnya. Jadi seikung 5.000, ini bahasa harga bahari lah, 5.000 bahari. Jadi seikung 5.000, nang seikungnya 5.000 masing-masingnya. Yang demikian itu dinamakan dagang bersekutu hukumnya. Artinya bersamaan, kerjasama, berdagang. Nah, hukumnya itu harus, arti harus, boleh. Tetapi bolehnya itu jika berhimpun syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya terpenuhi dan rukun-rukunnya itu pun ada juga. Amun syaratnya kada terpenuhi, kada boleh. Jadi bersarikat ini maksudnya bekerja sama berdua bisa, atau lebih, bertiga boleh juga, berempat boleh juga. Kerjasama. Seandainya berdua itu pang, modalnya itu mesti sama lah, kada mesti juga. Misalnya si A 3.000, si B 7.000 boleh. Nah gitu, asal kesepakatan. Nah, cuman ini kena bekerja sama nih dari sisi modal. Lah, sedangkan orang yang menggawinya pang bisa sekaligus berdua beimbai menggawi, cakai berdagang tuh berjualan, berdua yang menjual bisa. Nah, atau diwakilkan kepada orang ketiga yang berjualan bisa juga. Atau salah satunya aja yang berjualan, seikungnya kada berjualan bisa juga. Tergantung kesepakatan. Nah, apabila modalnya sama-sama, misalnya 5.000 seorang, 5.000 seorang, karena hasilnya tadi disepakati dahulu. Berapa hasilnya, pembagiannya berapa persen, berarti 50%, 50%. Kalaunya sama modalnya, kecuali aja misalnya seikungnya tadi yang modalnya sama-sama 5.000, yang si A ini yang menjual, B kada menjual, berarti kesepakatannya si A 70% dari hujungan, si B 30%, bisa juga nangka itu, karena si A ini menjual juga, di samping inya yang bermodal sama, tapi inya yang menjual, si B ini kan berdiam di rumah aja. Nah itu kesepakatan narannya. Atau misalnya kada sama modalnya, nah itu pun kena dipandir berdahulu. Jadi harus jelas berdahulu. Jelas, bukan jelas berapa dapatnya, tapi jelas berapa persennya yang diambil dari hujungan. Sedangkan modalnya itu kada dihitung. Berapa seorang kita bermodal aja, kita maulah berdagang bekerja sama nih, supaya terjadi, supaya kawa berjualan. Sebab mau aku aja modal kada cukup, lalu badaan 10 juta seorang misalnya, lalu kawa berjualan. Nah, harus ditentukan dulu berapa persen dari keuntungan. Nyawa dapat berapa persen, nyawa dapat berapa persen. Ada deal or no deal di situ. Kada boleh langsung. Nah, tapi bukan ditentukan berapa nominalnya, tapi berapa persennya dari keuntungan. Keuntungannya yang dihitung, modalnya kada dihitung. Modalnya tetap masing-masing ada hak di situ. Yang misalnya nintu misalnya di modalnya 50 juta, 50 juta ini megang modal. Yang sahamnya aja kita itu 50 juta.
Cuma 50 juta itu sudah ditukarkan ke barang misalnya. Nah, cuman nilai tetap yang dibagiin itu adalah hujungan. Hujungannya apabila menghitungnya tergantung kesepakatan juga. Apakah per minggu, apakah per hari, apakah per bulan, apakah per semester 6 bulan atau setahun. Tasarah deal or no dealnya juga. Nah, itu maksud bersarikat naranya. Bekerja sama. Amun belum jelas berapa persen dapatnya, pembagiannya dari keuntungan, nah kada boleh dulu itu. Nah, itu maksud bersarikat naranya. Dan ini hukumnya boleh, haruslah. Rukunnya itu ada 4 perkara. Nah, arti rukun itu sesuatu yang ada dalam pekerjaan tersebut, rukun naranya. Pertama, nomor 1, 2 orang bersarikat atau lebih. Jadi ada dulu orang yang bersarikatnya, bekerja sama aja kita. Bisa 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, tergantung. Terserah aja. Makin banyak orangnya, makin banyak modalnya, makin banyak hujungannya. Maka itu secara hukum dagang ekonomi ya, kalau secara hukum adat. Nah, masalah yang kayak apa terjadinya itu terserah Tuhan juga, Bang. Cuma secara hukum adat nah kayak itu imbah nintu pulang karena ini misalnya banyak, bisa jadi memerlukan misalnya ada sekretaris. Nah, sekretaris itu kerjasama juga tuh. Jadi kerjasama menggajinya tergantung kesepakatan pulang di situ. Nah, jadi pertama dulu ada 2 orang yang bekerja sama atau lebih, 1. Nomor 2, nah amun bang seikong aja, berarti saurangan narnya kada berserikat lagi tuh. Amun saurangan aja, kalau sudah dibahas lagi tuh lain bab serikat narnya, itu bab berjualan. Sebabnya saurangan. Nah, ini kan ini berdua. Minimal berdua atau lebih. Nomor 2 rukunnya adalah 2 modal dijadikan 1. Nah, jadi modalnya itu ada 2 dijadikan 1. Itu disebut bersarikat. Amun modalnya hanya dari 1 pihak, itu lain bersarikat. Itu narannya mudharabah narannya. Bagi hasil. Jadi ini 2 modal, modal dari A, modal dari B digabung jadi 1 dijadikan usaha. Nah, kalau modal punya A, sedang B kada modal, tapi B-nya yang pelaksananya. Nah, itu pun sama kurang lebih mirip kini juga caranya. Deal or non deal juga. Karena aku yang ampun modal, aku 70% dari keuntungan. Ujar yang si B, yes. Jadi berarti yang si B-nya 30% dari keuntungan. Nah, yang kada boleh nang kayak ini nah. Yang kada boleh yang termasuk riba. Ujar yang permodal, aku besi modal menjulungi nyawa 50 juta. Ya kalau. Nah, si B siap bos ku jalankan usahanya. Nah, jadi si B ini atau si A nya berucap, ampun modal berucap punya aku tiap bulan tahu dapat 5 juta sebulan. Sisanya terserah nyawa. Nah, itu riba kada boleh. Dilarang dalam agama kayak itu. Atau misalnya dari pihak pelaksana berucap si B tadi yang tukang gawi, tukang juali tadi, ujar tukang yang menjalankan barang nih, menjalankan usahanya kada memodal, cuma menjalankan ujarnya, pian bos saya santai aja di rumah, pokoknya tiap bulan ulun kirimi pian 5 juta. Sisanya ulun. Nah, itu pun riba juga, kada boleh. Nah, kada boleh batikas gitu nah. Batikas yang disuruh tuh batikas persen dari keuntungan. Paham lah nih. Nah, amun kita batikas berdahulu nang kaya pasti nang kaya itu dapat hujungan kan belum tentu. Pasti nang kaya itu kan harap pada Tuhan pada Allah Taala lagi, belum tentu kita hujungannya seitu. Amun batikas persen itu disuruh. Pokoknya aku dari keuntungannya berapa ke berapa bila keuntungannya seapakah 10.000 keuntungannya, aku 70%, nyawa 30%. Jadi makin banyak keuntungan, banyak dapat persenannya. Nah, itu yang bujur. Nah, sama bersarikat nih kayak ini juga. Mudharabah itu nang kayak itu juga sama. 1, 2 orang yang bersarikat atau lebih. Yang kedua, 2 modal dijadikan 1 lah, yang disebut bersarikat narannya. Jadi masing-masing kedua pihak atau ketiga pihak ada besi modal, cuma digabung jadi 1. Amun kada digabung bang, lain bersarikat narannya. Nah, nomor 3 rukunnya ada pekerjaannya, ada gawiannya, ada mata usahanya, ada yang diaduk ya kita, ada yang diudak. Apa gawiannya nih? Ya, yang seikong si A berpikir gawian apa kita lah aja.
menyebati ini berataan. Belum ada kepastian gawiannya, walaupun duitnya ada. Walaupun sudah dijadikan satu, duit itu digabung jadi dua, tapi kada ada kepastian gawiannya apa, belum lagi hukumnya berserikat. Nah, yang keempat, lapas akad dari keduanya. Nah, lapas akad ini maksudnya tulis di bawah kesepakatan, deal or no deal. Nah, jadi kesepakatannya ada. Maksud kesepakatannya kayak ini. Nah, arti kesepakatan itu, nah, pekerjaannya jelas. Nah, apa? Disepakati sudah. Imbah itu pulang keuntungannya berapa persen jelas disepakati. Nyawa akur ada akur. Nah, itu akad namanya. Akad di dalam bersarikat. Bila yang sepihak saja langsung menjalankan, tapi sepihaknya belum akuri, belum akad. Nah, jadi harus sama-sama. Kayak apa ujar yang kayak ini akur kada nyawa, akur benar. Nyawa bujur dapat 10% aja lah, akur. Karena modalnya aku ini aja, nyawa modal tak banyak, aku dapat 10% aja dari keuntungan. Nah, setelah sama-sama tahu haknya, hak yang ia terima sudah sama-sama tahu, gawiannya pun sama-sama diketahui, lalu sepakat, itu yang disebut akad. Pahamailah. Nah, jadi ada 4 perkara rukun bersarikat itu. Jadi kada boleh bersamaan berdagang, tapi satu pihak aja yang tahu. Yang tahu kayak apa urusan keluar masuk barang cuma satu pihak. Kada boleh, harus sama-sama tahu, sama-sama deal or no deal. Nah, kecuali ya kina satu pihaknya tadi model kayak bertawakal aja, misalnya ujar aku bisa-bisa nyawa aja biaya. Nah, biaya aja. Kenapa tuh bi aja tuh babi. Nah, atau bibi bibis aku bibinian mang orangnya. Nah, jadi terserah pian aja biaya. Nah, pian aja yang mau urusnya. Yang jelas kita berunding dulu usahanya nangka ini. Nah, aku saham 50 juta, nyawa saham 30 juta, tak banyak aku, tapi nyawa emang yang menggawe. Kada apa-apa, jadi kita sama-sama 50-50. Hujungannya kayak apa? Akur kada. Dan urusannya nyawa aja yang mau bisa-bisa mengaturnya. Nah, kayak apa caranya? Itu termasuk bersarikat juga nadanya nih tuh. Nah, tergantung bilinya si bibinya nih mau deal akad narnya. Terserah, bisa di atas materai boleh, silahkan, itu tergantung kekuatan hukum makin kuat gitu, atau secara suara per suara aja berhadapan, atau bermaterai bertulis bagus lagi, lebih kuat kedudukan hukumnya kayak itu. Nah, itu. Dan syarat-syaratnya itu 5 perkara. Syarat-syarat bersarikat nih 5 perkara. Yang tadi itu kan rukunnya, pelaku-pelakunya, gawiannya. Nah, ini syarat-syaratnya. Cakai bersembahyang tuh baudu, suci dari hadas besar hadas kecil, syarat narnya. Amun Fatihah bang, rukun. Nah, belain lo. 1, yang dijadikan modal itu adalah mata uang emas, perak atau uang kertas. Nah, maksudnya ada nilai tukarnya, nilai jual belinya ada. Caka bahar itu kan pakai dinar, mata uang emas, dirham, mata uang perak, ada nilai tukarnya. Kita wah ini duit kertas. Jadi yang dijadikan modal itu duit. Yang dijadikan modal, 1 dulu syaratnya. Yang kedua, modal itu dijadikan satu, digabung. Nah, itu disebut bersarikat, syaratnya digabung. Kada mesti harus sama nih. Nah, digabung. Yang ketiga, bersamaan jenis dan macam. Nah, macamnya. Jadi jenisnya cakannya ibarat, maksud jenis dan macamnya ini nilainya tuh sama. Nah, bisa ibarat, bukannya nilai lah, ibaratnya misalnya duit juga sama. Kada kawa misalnya aku bermodal lawan duit jah, nyawa apa kenapa? Aku barangnya lawan nyiur aja. Nah, kada kawa lawan nyiur, diapain nyiur kecuali aja. Kada kawan itu jadi sama-sama jenisnya dan macamnya. Itu syaratnya juga. Kecuali ya yang si base duitnya hakun. Karena memang sesuai juga kan yang dijual, yang nyiur juga dijual ya kalau. Nah, itu lain lagi permasalahannya. Jadi yang nomor 3 nih tergantung perkembangannya lah. Nah, ini kada yang mutlak, ada mainat-inatnya juga nih tergantungnya. Hendak berjualan nyiur, yang seikong berisi kabun nyiur. Nah, tapi kada bisa duit untuk pengelolaannya.
Yang seikungnya tadi bisi duit, tapi kada bisi kabun. Lalunya bekerja sama, aku kabunnya, nyawa duitnya sebagai pengelolaan, kan berbeda jenis nih. Ini boleh nih kayak ini. Yang penting ada deal honor deal dan kada dari situ yang dirugikan. Nah, karena sesuai dengan judulnya berjualan nyiur parut. Nah, sesuai judul. Jadi ini maksudnya berbeda bersamaan jenisnya apabila wajib bersamaan jenis apabila judulnya tadi memang bersamaan. Amunnya judulnya belain misalnya hendak berjualan apa misalnya berjualan baju-baju. Kan jenisnya berjualan baju-baju nih, mau kada mau kan ini duit dengan duit. Segan nukar barangnya ke Jakarta atau misalnya ke Surabaya misalnya. Nah, sakalinya besikungnya bermodal kabun nyiur, nah kada cocok loh kok. Lain jenisnya naranya nih. Nah, kada searah aja kita. Nah, itu. Yang keempat, mengizinkan tiap-tiap satu dari keduanya dalam bertasarruf. Nah, artinya bersepakat dalam penggunaan duit tersebut untuk diarahkan, ditukarakan ke mana dan ke mana penyalurannya, itu tasarruf naranya tuh. Tasarruf itu penggunaan duit itu. Oh, ujar yang si A kita bertukar barang ke Surabaya aja. Ujar si B jangan ke Surabaya, kita ke Pasar Malabar aja. Tuh sudah mampir situ. Nah, masih bakal rasam berdua nih, kada kawan. Harus saya sekatan ini, karenanya bersarikat bang. Nah, jadi urusan tasarruf ini, tasarruf penggunaan duit, kemana marahkannya, kemana baju jualnya, itu harus tiap satu sama keduanya sama-sama mengizinkan sepakat. Atau ditentukan satu orang kemudiannya, yang seorang lagi atas bergiliran. Nah, bisa juga. Nah, itu dari segi penggunaan lah. Nah, jadi bisa juga misalnya dari sisi orangnya yang menggawi, bisa kedua-duanya, bisa bergiliran presiden orangnya yang menggawi ini nih, itu tergantung kesepakatan juga. Atau ada orang ketiga diupah. Nah, kita bekerja sama modal sama modal, tapi karena nyawa tuh pindah gagaringan juga, aku pindah manggah juga sama. Nah, jadi kita cari aja orang yang menjualkan barang kita. Jadi, orang tuh yang begawi, orang tuh diupah. Ini itu namanya boleh asal sama-sama sepakat, itu maksudnya. Yang kelima, untung atau ruginya menurut banyaknya modal masing-masing. Untung dulu dibahas. Nah, bila modalnya banyak, untungnya tak banyak juga. Kan itu pemahamannya. Nah, bila ruginya pang banyak, bila ruginya banyak, ya yang bermodal banyak juga ruginya. Ya kalau misal ulun 50 juta, pian 20 juta. Sudah bapandir berdahulu keuntungannya berapa persen karena ulun tak banyak 50 juta, ujar ulun gini aja nah. Karena ulun duit 50 juta, saham pian 20 juta aja. Setiap keuntungan ulun 70%. Atau 60% aja kan. Pian 20%. Ada sisa masih ya kalau? Berapa persen sisanya? Ulun 60, pian 20. Berapa sisa? 20 segan tukang jual kan misal. Nah, itu deal naranya tuh karena kenapa jual 50 aja ulun terbanyak modalnya. Nah, asal sepakat jadi ulun itu wajib sepakat pada ulun itu. Nah, kebalikannya pulang ternyata bangkrut. Kenapa bangkrut? Kebanjiran. Hanya mbah batu tukar baju segala macam, sandal segala macam. Pas kebanjiran ingat hatap. Ya kan terjadi ini semalamnya kalau banyak mana di berapa itu banyak mana rugi pedagang men. Ada yang hanya rimbah nukar yang sandal kok sandal. Banyak ibak kebanjiran habis ada orang makan. Televisi segala macam kebanjiran habis berapa ratus juta habis. Nah, ini ujar orang yang di sana bahabar tuh. Belum lagi pelang yang hambal apa namanya itu mibel segala macam yang larang-larang itu nah. Dapatnya banyu habis tuh berataan. Maka tarandamnya sekitar 5 harian. Yang di kota Brabaynya itu nah, tarandamnya yang dalam pengungsian buhannya tuh. Nah, hendak batu tukar kemana batu tukar? Orang ada berjualan, yang berjualan mengungsi juga. Nah, itu 5 harian kurang lebih. Jadi, nah kasusnya ke sini pulang. Maka bekerja sama tadinya misalnya di toko. Karena sidin pembanyaknya modal, banyak juga ruginya. Ya kada? Nah, ini maksud di sini jadi untung dan rugi menurut banyak modal masing-masing. Jadi yang tadi alhamdulillah ujar yang modal 20 juta tadi, kada banyak aku habis. Ujar yang 50 juta tadi mau ngutang dulunya, tak banyak banyak duitnya habisnya. Hanya bertukar barang. Yang kada mau ngut, yang tukang jualakan tadi kada mau modal. Nya kada mau keluar duit.
santai aja nya. Nah, itu nyamannya ya mah. Jadi bilanya terjadi musibah itu makin banyak berharta, banyak juga ruginya. Nah, itu tuh. Kebakaran ya. Oh, masing-masing abut, sibuk. Yang sikung tuh santai aja biar. Nah, ya santai bener. Baru kuah pulang. Santai bener. Api kok aja. Mau api pulang santai bener. Ini orang api. Di mana nyoba genak tuh ya. Baru menyoba kebakaran ya, sadar apa santai aja nya. Sakalinya rumah di barak menyewa santai aja sih kan bisi panci sabuting itu kan warisan min tuha juga kata masalah kata bapak aja panci itu buruk juga digedakan di lemari kadeda kutak aja baju 2 lembar yang dipakai selembar yang dipakainya tuh kasasakan juga sudah genakannya situ santai sandal yang dipakai itu aja ada di dalamnya apa ada nah merokok aja santai cocok Nah jadi cocoklah makin kada banyak baisian makin kada ada yang dipikirkan. Nah itu orang-orang wali itulah walaupun banyak harta kada ada dipikirkan sidin karena mereka itu kada merasa baisi. Nah itu makin merasa baisi makin sakit buliknya makin sakit bila kehilangan. Nah itu untung rugi, untungnya atau ruginya menurut banyaknya modal. Bila untung banyak juga yang pemodal dapat untungnya, bila rugi banyak juga ruginya masing-masing. Dan tidak disyaratkan bersamaan banyak modal keduanya. Nah, kada mesti harus 50-50 modalnya. Kada mesti dan harus juga harus nih boleh tiap-tiap dari keduanya mempasah akadnya, membatalkan. Maksud mempasah itu membatalkan akadnya. Boleh? Imbah sudah deal or no deal. Sekalinya yang si A ini kada jadi boleh walaupun sudah berakad mempasah narannya membatalkan boleh ya. Dan jika mati atau gila salah satunya, nah misalnya dari A lawan B, si B ini meninggal dunia, batallah sekutunya, batallah kerjasamanya. Nah maka dibolehkan oleh si A ini kepada ahli waris si B. Nah kami tadi bekerja sama lawan ahli waris nih sama nih. Nah kubolehkan modal abahnya wa. Nah kayak itu. Kecuali si ahli waris mau cobakan lanjutkan jadi waris. Nah modal kayak orang pengkampanye juga ya lanjutkan ya. Nah lalu kata bapak itu terusakan. Tapi munnya kada ada burinik dari ahli waris mau kada mau si A ini membolehkan modal saham dari si B tadi kepada ahli warisnya. Jadi apabila meninggal dunia salah satunya batallah sekutunya, maksudnya kerjasamanya. Atau gila salah satunya batal juga sekutunya. Mun mati kada apa cuma stres sidin. Lalu kada ingat apa-apa lagi. Saraba kada ingat. Yang bini gin kada pinandulo yang bini sidin. Jangan bini pinandulah, dak aja. Lalu yang bini betul lanjang pinandulah aja. Pinandunya sedikit aja. Nah, batal sekutunya tuh. Sebab pinandunya sedikit aja. Nah, itu dari sisi syarikat ngarannya. Cuma syarat-syaratnya lah orang yang bersarikat ini nah penting kita tahu nah. Kedua-duanya atau bersarikat bertiga, ketiga-tiganya wajib akil balik. Nah, wajib akil balik. Imbah itu pulang pekerjaannya tadi pulang wajib juga pekerjaan yang halal, kada boleh yang haram. Bila haram kada sah syarikatnya. Nah, imbah itu pulang duit yang modal yang dijolong tadi memang duitnya seorang, lain duit orang. Duitnya seorang. Nah, artinya wilayah inya di kita. Nah, itu syarat-syaratnya. Wakalah yaitu menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Nah, ini wakalah pulang nah. Manjulung gawian lawan orang. Kenapa? Karena seorang mungkin sibukkah atau jauhkah. Nah, maka diserahkan ke orang. Seperti seseorang hendak menyembelih hewan kurbannya, tetapi dia tidak dapat mengerjakannya sendiri. Nah, seorang hendak menyembelih hadangan, melihat aja kan takutan, menciling matanya, hendak mengikuti parang menggitir-gitir. Nah, lalu diwakilkan. Maka dimintanya salah seorang yang ahli. Nah, tapi wajib ahli lah yang serahi wakil nih menyembelihnya untuk mengerjakan sembelihannya. Maka tiap-tiap pekerjaan yang sah dikerjakan oleh orang sendiri sah pula diwakilkan kepada orang lain. Nah, itu narannya wakalah atau mewakilkan. Nah, jadi ini bukan hanya kurban aja bang lah, bukan hanya hewan kurban apa aja tuh, seluruh gawian yang kita kerjakan boleh dikerjakan sendiri, boleh diwakilkan ke orang lain. Pian,
hendak nukar pintol kulir di WA Gojek. Nah, Gojek itu wakil sebenarnya, sama aja itu wakalah sebenarnya. Atau misalnya orang kada Gojek kayak orang siapa kan yang tukarakan wakalah itu sebenarnya. Jadi wakalah ini gawian yang kita kau menggawi, tapi halal gawiannya dijulung ke orang. Nah, wakalah ini ada dua jenis lah. Pertama, bisa yang menggawi yang kita wakilkan tadi, sidin tadi mau menggawilakan, mau mewakilakan gawian kita tadi dengan sukarela bisa. Itu semacam. Yang kedua macamnya memang ada bisnis di situ. Nah, siap mewakili ya, berarti kan perusahaan perwakilan darahnya. Nah, berarti di situ ada bisnis, maka diupah, ada upah. Nah, kayak Gojek ya kalau atau apa segala macamnya. Nah, jadi berupa perwakilan itu contohnya di sini kayak misalnya menyembelih kurban. Nah, kalau menyembelih kurban ini kan sukarela aja ya kalau biasanya sukarela, tapi babuk juga. Ya kalau saikungnya berapa aja? Beupah kah? Sukarela kah? Antara sukarela dan beupah itu aja tuh. Nah, yang jelas biasanya ada amplopnya. Nah, amplop saikung tuh ada anunya berapa kan? Tergantung kebiasaan. Nah, itu kebiasaan. Nah, bila inya beupah berarti bisnis. Bila inya kada beupah berarti sukarela. Nah, apabila inya beupah, nah karena itu kan ada peraturannya yang disebut rukunnya, syarat sahnya. Kalau inya bersukarela itu kada masalah. Kada ada tanggung jawab yang terlalu berat bagi yang orang yang mewakilin ini. Contoh dulu lah sebelum kita baca ini, misalnya berkurban itu penting bener nah caranya nah. Jangan asal sumbali-sumbali aja. Ada bewakil dulu. Apalagi yang sapi ini misalnya 7 hikung orangnya. Ya kalau nah 7 hikung yang berkurban 7 hikung ini disuruh bewakil lawan tukang sumbali. Siapa tukang sembelihnya yang tahan nyali ya kalau melihat darah mengitir-gitir udah kawa. Nah, jadi berkumpulan 7 hikung tadi. Tunggal ikungan bawakil. Nah, bunyi wakilnya kainan kayak ini bunyinya. Aku wakilkan kepadamu menyembelihkan hewan kurbanku tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi ujar yang mewakili, ku terima perwakilan hewan kurban engkau. Nah, lillahi ta'ala. Nangka itu bunyi perwakilannya tadi tuh nah. Ini wajib juga tuh berucap nangka itu. Seluruhnya tuh. Nah, misalnya pengen berkurban tuh jauh orangnya. Telepon ya. Nah, telepon. Bisa juga yang berkurban ini langsung minta sampaikan perwakilannya melalui panitia. Boleh juga nangka itu. Jadi panitianya misalnya Haji Adol. Jadi ujar yang berkurban yang orangnya di Australia, di jauh bener ya Allah. Anu Haji Adol ya, padahal kan penyembelihan aku berwakil oninya, ku terima aja Haji Adol. Nah, jadi Haji Adol padahal kan nulisakan orang-orangnya ini berwakil on pian, ku terima ujar si perwakilan tadi pulang. Nangka itu. Ada ucapan nangka itu perwakilan. Amun asal sumbali-sumbali gayat-gayat aja, ini yang mana ini? Kada kawan nangka itu ada perwakilannya dulu. Nah. Bisa belum jelas? Maka tiap-tiap pekerjaan yang sah dikerjakan sendiri, sah pula diwakilkan kepada orang lain, atau mewakili pekerjaan orang yang dikerjakan ketika hidup yang berwakil. Nah, mewakili pekerjaan orang bisa juga nang itu mewakili. Misal hari ini ulun bertugas sebagai apa misalnya, kada kawa ulun turun pian mewakilakan bisa nang itu. Nah, bisa jalan diupah, bisa jalan sukarela. Nah, itu gawian mewakilakan gawian orang darahnya. Cuma tadi syaratnya yang mewakili ini ahli di situ, di bidang situ. Biasanya imamnya Haji Anang. Haji Anang ada kawa turun. Kenapa? Bebini pulang aja. Nah, jadi abut manu bini anu hajan misal aja bang, lain Haji Anang di sini bang lah. Haji Anang yang di sana. Nah, lalu jadi Haji Anang memendiri Haji Adol nih, anu Haji Adol wakilakan nah aku jadi imam lah, pian Haji jadi imam semingguan ini nah, aku masih berbulan madu. Nah, lalu Haji Adol mewakili Haji Anang jadi imam, nah boleh itu gawian benernya, nangka itu contohnya. Tapi Haji Adol yang ditunjuk Haji Anang ini memang mampu di situ, ahli di situ, ada kawai mung kada ahli. Rukunnya itu 4 perkara. Rukunnya 4 perkara. 1 yang berwakil.
Nah, siapa yang berwakil wajib ada. Syaratnya samalah, yang berwakil itu syaratnya balik, berakal. Imbah tuh yang diwakilkan tuh memang pun inya juga, gawiannya juga. Nah, itu. Yang kedua yang jadi wakil. Nah, yang jadi wakil ini sama balik, berakal, kada terpaksa dan memang ahlinya mewakili. Sesuai dalam bidangnya, ahli mewakili. Yang ketiga, pekerjaan yang diwakilkan, ada gawian yang disuruh digawe, yang diwakilkan ada. Nah, amun biar yang berwakil, aku berwakil lah nyawa aja. Wakili aja. Nah, apa aja? Kada ada gawiannya, kada mau. Kada sah itu tuh rukunnya. Tinggal sebutin gawiannya apa. Aku berwakil nyawa, aku terima aja. Nah, apa aja? Barangai cara nyawa aja apa aja. Kada mau kayak itu barangai. Barangai. Nah, kada boleh lah. Jadi wajib jelas apa yang diwakilkan itu. Jadi pekerjaannya yang diwakilkan tuh jelas. Misalnya kena, kuwakilkan seluruh urusanku kepada nyawa. Siap bos, ku terima perwakilannya. Nah, itu narnya akad. Tapi seluruh urusan, napa-napa leh aja. Nah, seluruh urusan nyawa, kuwakilkan kepada nyawa. Nah, itu menurut mazhab Imam Syafi'i kada sah tuh. Walaupun di mazhab lain boleh lah, tapi asal jelas juga seluruhnya itu nya tahu itu nasa ahli aja. Tapi kalau Imam Syafi'i kada boleh. Harus jelas napa yang diwakilkan tuh. Kuwakilkan gawianku sebagai khatib kepada nyawa. Nah, jelas caranya. Kuwakilkan sebagai penggali kubur. Nah, rasa takutan juga. Kuwakilkan kepada engkau sebagai penjaga kubur, misal. Berpikir dulu kita ya kalau. Nah. Jadi ninto jelas naranya amun berucap bang seluruh gawianku selama seminggu aja kuwakilkan naon nyawa. Nah, itu belum sah lagi karena pekerjaannya kada jelas sama Pak. Yang keempat ada lapas akad dari keduanya. Arti lapas akad ninto kejelasan apa yang diwakilkan apa gawiannya, dan ada penyerahan dan ada penerimaan. Nah, misalnya kayak kurban tadi, jarlun wakilkan kepadamu menyembelihkan hewan kurbanku. Nah, kan ada jelas nih mewakilkan lawan nyawa. Ya, apa yang diwakilkan menyembelihkan hewan kurbanku. Jelas naranya. Kalaunya kada dana kayak itu kada bakat naranya. Jadi cara bakat maka itu ada pemandirannya, dan yang menerima perwakilan ini pun harus menyambat ku tarima perwakilan nyawa. Nah, itu akad naranya itu. Dan syarat-syarat wakil dan yang berwakil itu seperti syarat-syarat orang berjual beli juga. Nah, sama ya kalau ada akil balik segala macamnya itu. Dan disyaratkan pula pekerjaan yang diwakilkan itu adalah tiap-tiap muamalah. Nah, seluruh pekerjaan yang diwakilkan itu adalah muamalah. Arti muamalah nanti gawian hari-hari, muamalah hubungan antara masyarakat ini, antara manusia. Tiap-tiap muamalah yang mengandung akad seperti jual beli boleh diwakilkan. Aku bawa kiloan nyawa aja lah, minta tukarakan pesawat terbang misalnya. Nah, boleh kan jual beli narnya bawakil. Atau siwa manyiwa bawakil, tasiwakan bawakilan orang bisa juga. Atau bari membari. Nah, bari membari misalnya, aku hendak membari si anu nonton aja, cuma aku kada sempat menjulung, kuwakilakan naon nyawa menjulungakan. Nah, itu wakil boleh nang itu. Dan sebagainya. Yang penting urusan yang hubungan antara sesama manusia. Dan tidak sah mewakilkan ibadah badan seperti bersuci. Ada boleh? Aku kulir di basuh bahira aja, nyawa aja basuh bahira. Anak kawa, anak baudo kulir, suruh kawannya baudo, kata kau diwakilkan ini. Nah, yang mandi yang bagulat malam tadi seorang malam Jumat, orang disuruh mandi wajib, kata kau diwakilkan ini. Nah, jadi urusan bersuci kata kau diwakilkan. Lah, sembahyang kada boleh juga diwakilkan. Seminggu ini nyawa aja lah menggawe sembahyang lah aja. Kata kawan kayak itu. Puasa kata kawan juga. Nah, kecuali aja orangnya sudah wafat lalu kita mengqadhakan sembahyang sidin, itu pun kada wajib juga. Ngan itu. Puasa kayak itu juga kada boleh, melainkan seperti haji dan umrah. Nah, tuh ini sebagian ulama membolehkan. Misalnya kayak ini ulun belum haji. Tapi ulun ini kan hendak haji cuma sudah katuhaan. Ada kawa cagar mengalihi orang gina katuhaan sudah. Lagi anom belum ada duitnya, pas sudah ada duitnya tuha. Misalkan bisa terjadi kayak itu ya kalau. Lalu orang aja disuruh mewakilkan. Nah, itu boleh, tapi itu kan ada syarat-syaratnya. Orang yang mewakilkan ini misalnya sudah berhaji juga sudah ada syaratnya.
Amun yang mewakili ini mbah haji ini belum mbah haji ada boleh. Nah itu syaratnya naranya. Jadinya seluruh gawiannya tadi untuk si yang mewakili tadi itu boleh nah kayak itu. Nah ibadah haji dan umrah. Tapi itu kena ada syarat-syaratnya juga ya kalau. Dan membagikan zakat boleh juga mewakilkan. Nah zakat kun ini banyak mandana 750 triliun. Nah, bagikan di nyawa aja. Nah, berarti mewakili membagikan zakat nah ini boleh juga gitu. Dan harus tuh boleh tiap-tiap dari keduanya yang mewakili atau yang mewakilkan tadi, yang minta yang mewakilakan dengan yang mewakili nih, keduanya naranya memfasah akadnya. Nah, itu boleh nah itu memfasah akadnya. Arti memfasah ini ada jadi ulun wakilkan kepada pian untuk menjaga kuburan malam ini. Maka kita mendengar kasus ada mati jadi hantu di kubur situ. Asahakunai asalnya, tapi baik pikir-pikir kada jadikin aja. Nah, teleponnya kada jadikin cilai aja gitu. Nah, boleh itu nah itu. Boleh aja nah itu ada jadi. Nah, jika mereka itu menghendaki, nah jadi memang boleh nah kayak itu. Apalagi mun sukarilah misalnya boleh kada jadi. Boleh kada jadi. Wakil adalah atas kepercayaan. Nah, maksud kepercayaan nih yang dipercaya tidak menjamin jika rusaknya barang yang diwakilkan itu. Nah, misal pian minta wakilkan ulun menjualakan barang-barang pian. Oke aja lon. Nah, ulun bisa toko, pian kan bisa toko. Lalu pian anda barang ulun minta jualakan, berarti bawa wakil jenarnya nih tuh. Artinya di situ kada ada istilah yang mengambil hujung, kada cuma empat mandak aja tuh. Nah, sekalinya kebanjiran hancur, rusak, itu kada wajib ulun mengganti. Kada wajib mengganti karena kan kepercayaan aja, bukan ulun yang menjamin itu. Pian mempercayakan empat menyimpan lawan ulun, empat menjualkan. Nah, itu kepercayaan narnya kada wajib ulun menjamin atau mengganti kerusakan itu. Bila rusaknya memang secara kada sengaja. Amun disengaja itu lain lagi, wajib kita mengganti disengaja. Disengaja, ini apa nih yang dijual aja sepatu aja apa aja, catuk-catuknya lah untuk toko lah, tahan keadaan ini aja, ambilnya lading sayatnya pulang, udah tahan deh aja, ini pang aja sayatnya pulang, hancur nih orang, nah wajib mengganti tuh. Nah kecuali dengan taksirnya, memang sengajanya kekurangan apa, dengan kesalahan inya tuh nah dengan taksirnya sendiri maka wajib mengganti. Jika berwakil seseorang kepada orang lain minta jualkan barangnya dengan tidak dinyatakannya harganya, maka boleh wakil itu menjualnya dengan harga pasaran. Maksudnya mengambil untung dengan uang yang masyhur yang berlaku lagi tidak dihutangkannya. Nah, kenapa jurang mengimpit barang kesempatannya tuh? Nah, itu boleh aja nih tuh. Ulun bisnis bidang motor. Jirulun nih nah, ulun wakilkan kepada pian menjualkan, cari aja pembelinya. Ingat situ aja ulun pada kada memadahkan berapa harganya. Nah, maka pian menjual harga pasaran boleh. Atau apalagi ulun berucap jerlon harga ulun harganya seini nah. Nah, tasarah pian dia nak menjual berapa ka pian. Nah, lebih harganya itu segan pian. Nah, itu boleh nah kayak itu. Berarti pian mewakilakan menjualkan narnya. Boleh mengambil hujung. Nah, dengan harga yang kita berhujung boleh nah kayak itu. Apabila kita menjual dengan harga yang kira-kira hujungannya banyak tapi bisa kada payu, kada boleh. Harga pasaran kan 5 juta, pian mana warakan 500 juta. Lalu kada payu-payu yang orang ini. Nah, itu kada kawan itu kada boleh nang itu kada harga pasaran naranya. Nah, itu jolim naranya kada boleh. Payu kah sudah aja, belum ya. Kada mau payu kenapa orang payuan sudah. Oh, cocok kae, harganya 500 juta. Kadanya mau payu nang kayak itu hendak banyak berhujung misalnya nih, tapi kayak itu aja merugikan naranya, maka itu kada boleh nang kayak itu. Nah, jadi jelaslah marah wakil untuk berwakil ini pertama tadi ada jelas apa yang diwakilkan, jelas siapa yang berwakil, jelas yang mewakili pun jelas juga menerimanya. Nah, ada sarah terimanya gitu nah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم